Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين. أما بعد، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sha'imin, para mu'takifin, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan inayahnya juga rizkinya. Berikut keimanan yang semoga memberikan kita keistiqomahan sampai kita dipertemukan dengan ajalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada yang patut kita kerjakan, lakukan, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat selain rasa syukur kepadanya, bahwa kita diberikan kesempatan untuk selain nikmat-nikmat yang ada, juga amal-amalan yang ada, maka kita diberikan kesempatan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan puasa Ramadan yang dalam hitungan hari akan berlalu. Semoga kita tetap dianugerahkan semangat untuk mengisi hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan dengan amal-amalan saleh. Bahkan masih tersisa satu malam ganjil terakhir yang semoga kita tidak terlalaikan, tidak terlenakan, bahkan terdistraksi dari hal-hal yang kaitannya dengan mendekat kepada Allah dan beribadah. Dan semoga apa yang sudah kita usahakan selama hampir sebulan ini adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima amalan-amalannya. Bahkan semoga bisa menjadi penyebab, bukti bahwa kita benar sungguh-sungguh untuk memohon ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sepanjang tahun. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alangkah cepatnya waktu berlalu. Sebelum Ramadan, kita saling mengingatkan akan datangnya, kita saling menanti dan menunggu bulan yang penuh berkah ini. Kita menyiapkan diri untuk bisa menemuinya dengan kondisi yang maksimal, hati yang bersih, jiwa yang siap, bahkan perencanaan yang matang. Di hari-hari awal bulan Ramadan, kita masih berusaha beradaptasi dengan ritme ibadah dan aktivitas di bulan tersebut. Hari demi hari kita semakin merasakan nikmat dan berkah Ramadan. Dan hari ini tanpa terasa Ramadan bersiap-siap meninggalkan kita. Kita pun akan segera kehilangan momen-momen indah dan penuh pahala dari bulan yang penuh keistimewaan ini. Bulan yang membuat keimanan kita meningkat. Hari-hari biasa barangkali kita sulit untuk meluangkan waktu agar bisa melakukan puasa, tapi kemudian di bulan Ramadan
30, tak terasa 30, hampir 30 hari kita telah berpuasa. Biasanya kemudian di hari-hari biasa kita sulit untuk bangun malam, melakukan salat malam. Tapi kemudian di bulan Ramadan, kalaupun tidak full, maka paling tidak ada 1, 2, 3 malam atau bahkan sepekan kita melakukan salat malam. Tilawatul Quran, betapa kita semakin dekat dengan Al-Quran di bulan ini. Infak, betapa kita semakin dermawan di bulan ini. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, tuntunan dan teladan kita semua. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, ia menjadi paling dermawan di bulan Ramadan. Tapi kemudian Ramadan akan berlalu. Begitulah kehidupan manusia, berlalu dengan cepat tanpa bisa kita cegah dan tanpa kita sadari. Seakan-akan baru kemarin kita menampakkan langkah kaki mungil kita keluar dari rumah, tanpa sadar kini kita sudah menjelma menjadi manusia dewasa yang akan dipertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sungguh kebanyakan manusia dalam keadaan lalai dan tidak menyadari dekatnya kematiannya. Mereka sibuk menggapai dan menikmati kesenangan dunia yang fana ini. Dan tiba-tiba malaikat Israel datang menjemput. Padahal belum banyak amalan saleh yang dilakukan, belum cukup bekal-bekalnya menghadap Allah. Padahal belum cukup kemudian ampunan-ampunannya sehingga bersih dosanya. Karena kata Nabi SAW dalam sabdanya bahwa yang akan menuju peristirahatan terakhir bukan mereka yang wafat, bukan mereka yang dibaringkan di alam kubur, tapi mereka yang ketika wafat benar-benar bersih dari dosanya. Maka merekalah yang bisa merasakan istirahat. Adapun jika kita kemudian belum terampuni dosanya, maka sejatinya alam barzakh kita tidak akan menjadi tempat istirahat, karena alam barzakh menjadi DP dari semua siksaan sebelum masuk ke dalam neraka. Maka siksaan-siksaan atas dosa-dosa kita, azab atas dosa-dosa kita akan dibayar lebih awal ketika di alam kubur. Maka hadirin, ketika maut datang, segala penyesalan tidak bisa menyelamatkan kita. Dan begitulah diantara rutinitas manusia, gelisah, diuji, lalu menyesal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dalam surah Luqman, ia kemudian mengatakan, berfirman, sungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan engkau, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan engkau dalam menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain kemudian Allah pun berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa dan akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat kelak, dan hanya di hari kiamat sajalah disempurnakan pahalanya. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para penghuni neraka melihat akhirat sebagai hal yang jauh, sehingga mereka berkeyakinan lebih baik beramal untuk hal yang dekat, yaitu dunia. Lebih baik kemudian membayar kesenangan dengan cara apapun, meskipun haram di dunia, daripada memilih sabar dan merana dan menderita untuk kemudian mendapatkan surganya Allah yang nanti masih jauh. Lalu kemudian mereka memprioritaskan dunia karena beranggapan dunia adalah sesuatu yang paling nyata, yang terlihat di depan mata. Sebagaimana firman Allah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, dan bagi mereka mustahil
dan kami melihatnya begitu dekat. Akan tetapi ketika mereka sampai di akhirat nanti, semua hal yang diperjuangkannya di dunia ternyata sia-sia. Ternyata dunia yang mereka anggap sebagai hal yang paling nyata terasa hanya beberapa detik saja dibandingkan dengan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Maka Allah menekankan dalam hal ini, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghairu sa'ah. Dan pada hari terjadinya kiamat nanti, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka saling bersumpah, lalu kemudian mereka terdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Saking cepatnya prosesi, atau bahkan kemudian tak terasanya prosesi sampai kemudian nanti hari kiamat. Atau dalam ayat yang lain Allah kemudian memberikan ujangannya, memberikan nasihatnya, memberikan pesannya, sebagaimana dalam firman-Nya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore ataupun pagi harinya. Hadirin, sebaliknya orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia bersusah payah untuk menjalankan perintah Allah, yang memaksimalkan semua waktu, energi dan potensi untuk meraih ridha Allah, yang bahkan berkorban sampai harus mengorbankan jiwa raga, sampai kemudian harus bercucur keringat, bercucur bahkan darah, sebagaimana para nabi, sebagaimana para sahabat yang tidak mudah bahkan untuk mendapatkan surganya Allah. Kita lihat bagaimana Mus'ab bin Umair untuk bisa mendapatkan surganya Allah harus berjuang di medan juang sampai ditebas tangan kanannya, lalu kemudian ditebas tangan kirinya sampai ditusuk dadanya. Seorang Mus'ab bin Umair yang harusnya ia bisa menjadi orang paling kaya di sukunya, tapi kemudian untuk mendapatkan surga Allah ia relakan semua itu, dan bahkan wafatnya pun tidak mudah. Lalu bagaimana dengan kita hadirin, yang jauh dari semua itu, yang tidak sesempurna itu, yang masih lemah imannya ini? Maka mari kita jadikan bahan renungan. Semoga kita kemudian bisa memelihara iman kita dan bisa membooster iman kita di bulan Ramadan, lalu menjaganya di bulan-bulan selain Ramadan. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kebanyakan orang terlihat tidak banyak merasa nikmat dunia orang-orang yang beriman ini. Bahkan mereka merasakan dahaga dan lapar di siang hari untuk berpuasa, dan merasakan penat dan kantuk pada malam hari karena mereka menjaga malam-malamnya dengan salat. Semua itu hilang dalam sekejap, bahkan sekejap mata, bersama dengan momen pertama kakinya melangkah kelak ke dalam surga. Begitulah orang yang lelah dan menikmati kelelahannya. Ketika nikmat hasil itu datang, maka seakan-akan tak terasa semua capeknya, semua lelahnya, karena nikmat hasil sudah didapat. Dan hasil itu yang paling abadi adalah ridha Allah dan surganya. Maka hadirin bukan Allah, Rasulullah SAW bersabda, memberikan ilustrasi dalam hal ini. Pada hari kiamat kelak, kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Kemudian ia ditanya, wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kebaikan? Pernahkah kamu merasakan suatu kenikmatan? Dan bayangkan kalau itu kita yang ditanya, hadirin. Maka ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb. Lalu kemudian didatangkan orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia, dan mereka adalah para penghuni surga. Lalu ia dicelupkan ke dalam surga sejenak. Lalu kemudian ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kesulitan? Pernahkah kamu merasakan suatu kesengsaraan? Maka ia menjawab, tidak, demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun, dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan apapun. Subhanallah,
mengapa orang yang masuk neraka ketika ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal sekejap saja dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka menjawab tidak pernah melihat suatu kebaikan serta merasakan suatu kenikmatan satupun, padahal ia adalah orang yang paling banyak menikmati kesenangan dunia. Bukankah begitu? Bahkan sepanjang hidupnya, padahal ia adalah orang yang terlihat paling bahagia di dunia dengan semua kemewahan yang dimilikinya. Maka jawabannya ialah karena Allah telah paksa dia merasakan penderitaan sejati, yaitu azab neraka, walaupun hanya sejenak, yang hal itu sudah cukup untuk menghapus ingatannya tentang segala kenikmatan palsu yang pernah ia alami sewaktu di dunia. Dan sebaliknya, mengapa penghuni surga ketika ditanya oleh Allah, meskipun dimasukkan ke surga baru sejenak, lalu ia tidak pernah merasakan suatu kesengsaraan? Jawabnya, padahal ia orang yang paling susah hidupnya ketika di dunia dalam pandangan manusia. Maka di antara jawabannya ialah karena Allah telah mengizinkan dia merasakan kesenangan yang hakiki, yaitu surga. Walaupun baru sebentar, namun hal itu cukup untuk melupakan segala penderitaan, kesusahan yang dialami ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita menghayati dan mengimani iman kepada hari akhir, maka seorang yang mempunyai akal sehat di antara kita seharusnya menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan panjang tersebut. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya meskipun sedikit untuk hal yang sia-sia. Ia tidak akan mengisi hidupnya untuk mengumpulkan harta yang tidak akan ia bawa. Artinya harta haram dia tidak akan kumpulkan, harta syubhat dia tidak akan kumpulkan, termasuk bagaimana dia menggunakannya. Ia tidak akan menghabiskan potensi dan bakatnya untuk mengejar popularitas. Seorang yang berpikir logis akan melakukan segala yang ia mampu untuk kehidupan yang lebih kekal dan lebih sempurna, yaitu kehidupan akhirat. Maka walaupun Ramadan akan segera berakhir, akan tetapi perjuangan kita untuk menggapai kehidupan bahagia di akhirat kelak belum berakhir. Maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang taat, baik ketika Ramadan maupun setelah Ramadan. Kun rabbaniyin wa la takun ramadaniyin. Jadilah hamba rabbani, hambanya Allah yang beribadah sepanjang masa. Jangan menjadi hamba Ramadan yang menjadi saleh hanya ketika Ramadan. Mari kita mengumpulkan bekal yang cukup agar ketika pada saatnya malaikat Israel menemui kita, lalu kemudian kita disambut dengan ucapan yang mulia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi oleh Allah, maka masuklah ke dalam surga, ke dalam kelompok hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwanya yang tenang, jiwa yang dipenuhi dengan keimanan, bukan jiwa yang tak terkontrol, bahkan tidak bisa mengkontrol hawa nafsunya, tidak bisa kemudian mengontrol nafsunya sehingga senantiasa diarahkan, diperintahkan untuk menjalankan atau mengerjakan hal-hal yang buruk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu jika kita kemudian hidup di zaman di mana saat itu orang mungkin usianya ribuan tahun, barangkali potensi untuk lalainya lebih parah lagi. Tapi kemudian kita hidup di zaman Rasulullah SAW, umat menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi tidak panjang umurnya, kisaran 60-70 tahun. Yang lebih dari itu adalah izin Allah. Maka hitunglah berapa tahun lagi kiranya, menurut perkiraan, menurut rata-rata usia potensial atau usia produktif kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu muda kita, jangan sampai kita sia-siakan waktu bugar kita, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah meskipun waktunya sedikit. Bayangkan kalau hidup ini ada durasinya, kemudian kita sebagaimana ketika mengisi
pembicaraan, mengisi talk show, mengisi ceramah, mengisi khutbah, ada waktunya. Maka biasanya ada yang mengingatkan tentang waktu, 5 menit lagi selesai, 10 menit lagi selesai, 3 menit lagi selesai, bahkan sampai disampaikan time out. Bagaimana kalau hidup seperti itu? Pastinya kalau kita ada yang mengabarkan usia Anda tinggal 15 menit lagi, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan berlari, pasti kita akan mengejar amal-amal yang tidak kita punya, yang kiranya bisa menyelamatkan kita di alam barzakh nanti, di alam akhirat nanti. Ketika menghadap Allah, kita bisa mempertanggungjawabkan semua hidup kita. Semoga Allah memberikan keutamaan Ramadan pada kita, keutamaan Lailatul Qadar pada kita, dan juga memberikan kemenangan pada orang-orang yang jiwanya menang dari nafsunya, dan juga memberikan ketakwaan juga kesyukuran pada hidupnya, dan yang paling penting senantiasa diberikan hidayah sampai kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.